Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang perencanaan karir masa depan. Tujuan dari materi ini adalah dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Persepsinya adalah mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, maka menjadi penting bagi kita untuk merancang karir kita, supaya karir kita bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Karir juga bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk mengaktualisasikan diri. Dalam karirnya, orang bisa mengaktualisasikan kemampuannya, aspirasinya, ide-idenya. Dengan demikian, maka orang akan mencapai masa depan yang lebih bahagia dan juga sejahtera. Apa sih yang dimaksud dengan karir? Karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir menunjukkan perkembangan para karyawan secara individual dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya dalam suatu organisasi. Karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan hidup kerjanya. Pengertian karir yang berbeda. Yang pertama, 1. Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja selama masa kerjanya. 2. Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. 3. Karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat ini, peluang tersebut sangat terbatas. Alasan mengadakan perencanaan karir. Pertama, perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-program masih jarang, kecuali dalam organisasi-organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi, keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan suatu karir bukan hanya satu jabatan saja. 2. Karakteristik dan kriteria pengelolaan karir dirancang berdasarkan pengembangan struktur organisasi, sebab jalur karir ditentukan berdasarkan rentang struktur organisasi yang tersedia dalam organisasi. 3. Persyaratan untuk duduk pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Kompetensi seseorang sangat menentukan kesuksesannya dalam mencapai karir sampai ke posisi puncak dalam organisasi. Apa sih perencanaan karir itu penting? Pertama, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang. Kedua, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga.
Ketiga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan Anda. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. 2. Menurunkan perputaran karyawan. 3. Mengungkap potensi karyawan. 4. Mendorong pertumbuhan. 5. Memuaskan kebutuhan karyawan. 6. Membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. Keberhasilan karir dipengaruhi oleh 1. Pendidikan formal dan informal. 2. Pengalaman kerja dan keterampilan. 3. Sikap atasan. 4. Prestasi dan produktivitas kerja. 5. Bobot pekerjaan. Dan 6. Lowongan jabatan. Langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. 2. Tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. 3. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, dan juga hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. 4. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. 5. Kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. 6. Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. 7. Hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Terakhir, cobalah kita minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Menurut Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan T plus 2P plus E plus V. Artinya, T talent atau bakat, 2P passion dan tujuan, E environment, V vision. Dengan penjelasan sebagai berikut. T yang berarti talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Selanjutnya, 2P, yaitu passion dan tujuan atau keinginan dan tujuan. Maksudnya, dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. E atau environment, lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan juga emosi.
Lingkungan di sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan juga aktualisasi diri. Selanjutnya adalah V atau vision yang berarti pandangan visi. Leider melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi hari ini tentang perencanaan karir masa depan. Untuk itu, kalian mudah-mudahan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa merencanakan karir kalian yang lebih baik, yang lebih bagus untuk masa depan kalian. Untuk itu, Bu Sinta berpesan karena masih dalam masa pandemik, silakan kalian tetap stay at home, di rumah saja. Jangan keluar-keluar, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian, sayangi orang-orang di sekitar kalian dengan tidak kemana-mana. Jika keluar, gunakan masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam rindu. Dadah.